Tak sengaja seorang OB menumpahkan kopi di meja. Dasar kampungan. Jangan pernah sentuh meja kerjaku lagi. Suara tajam itu memecah keheningan kantor. Di hadapan belasan pasang mata, secangkir kopi panas disiramkan ke wajah seorang pria tua berpenampilan lusuh. Tak ada yang tahu di balik seragam kebersihan itu, tersembunyi sosok yang kuasai seluruh gedung megah itu. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta belum sepenuhnya cerah saat Ferdinand duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi jendela kaca yang menghadap cakrawala kota. Ia hanya mengenakan kaos polos dan celana training, tampak jauh dari citra seorang pengusaha muda berusia 28 tahun yang memiliki jaringan properti tersebar di seluruh Indonesia. Laporan keuangan anak perusahaan kita di cabang Sudirman ini tidak masuk akal, ujar Ferdinand sambil menggeser tumpukan kertas ke hadapan asistennya, Pak Rendra. Setiap bulan, ada selisih puluhan juta rupiah, tapi audit internal tidak menemukan pelakunya. Pak Rendra, lelaki setengah baya yang setia mendampingi Ferdinand sejak awal mendirikan perusahaannya, mengangguk pelan. Saya sudah tugaskan beberapa orang untuk mengawasi, tapi semuanya nihil. Seolah-olah ada tangan hantu yang bergerak di sana. Ferdinand menatap kosong keluar jendela. Matanya menyipit, bukan karena silau, tapi karena pikiran yang mulai merangkai strategi. Kalau begitu, saya sendiri yang akan turun ke sana. Tapi bukan sebagai bos. Saya akan menyamar. Saya ingin tahu, siapa yang benar-benar bekerja dengan jujur dan siapa yang menjual perusahaanku dari dalam. Pak Rendra terkesiap. Maksud Bapak, menyamar? Saya akan jadi petugas kebersihan, jawab Ferdinand pelan namun mantap. Di perusahaan itu, tidak ada yang tahu wajah saya. Ini kesempatan terbaik. Beberapa hari kemudian, rencana itu dimulai. Penampilan Ferdinand berubah drastis. Rambutnya dicukur pendek dan dibiarkan sedikit gondrong di sisi kanan. Wajahnya dibuat kusam dengan krim khusus, dan pakaiannya, jaket lusuh, sepatu robek, dan celana kerja usang, membuatnya terlihat seperti pria 40 tahunan yang sedang mencari penghidupan seadanya. Ia masuk ke kantor cabang sebagai petugas kebersihan outsourcing bernama Ferdi. Tak ada yang mencurigainya. Bahkan Satpam hanya meliriknya sekilas sebelum menyuruhnya menyapu lorong belakang. Begitu ia masuk ke dalam gedung itu, aroma wangi kopi dan AC berbaur dengan nada-nada tinggi suara manajer yang terdengar galak dari lantai 2. Itulah pertama kalinya Ferdinand mendengar suara Sinta. "Hei, kamu!" terdengar teriakan dari atas. Seorang wanita dengan sepatu hak tinggi dan blazer merah menuruni tangga dengan cepat. "Kamu yang baru ya? Bersihkan ruanganku paling akhir. Jangan berani-berani sentuh meja kerja saya sebelum saya bilang." Ferdinand hanya menunduk dan mengangguk, pura-pura takut. Tapi dalam hatinya, ia mulai mencatat. Bukan hanya wajah, tapi juga nada bicara, gestur tubuh, dan cara orang-orang memperlakukan satu sama lain. Di hari pertama saja, Ferdinand sudah melihat sesuatu yang janggal. Ruang keuangan sering tertutup meski tidak ada rapat. Sinta sering keluar masuk tanpa izin. Dan ada satu pria muda dari tim audit yang tampak gelisah setiap kali melihat Sinta mendekat. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seseorang menyenggol bahunya. Seorang karyawan perempuan bernama Winda. "Kak, mau kopi?" tawar Winda ramah, meskipun ia tahu bahwa Ferdi hanyalah seorang petugas kebersihan. Ferdinand terkejut, tapi ia sembunyikan di balik senyum kecil. "Wah, boleh." Winda tertawa. "Tenang aja, saya yang traktir. Di sini jarang ada yang ramah sama OB, makanya jangan kaget." Ferdinand mencatat nama itu dalam hatinya. Winda, beda dari yang lain. Sikapnya hangat, tidak dibuat-buat. Tapi dunia tak selamanya ramah seperti Winda. Karena yang menanti Ferdinand di hari-hari berikutnya adalah penghinaan, fitnah, dan jebakan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia duga. Namun ia tidak akan mundur. Karena ia tahu, satu langkah lagi dan topeng para pengkhianat itu akan segera terlepas. Hari-hari Ferdinand sebagai petugas kebersihan dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Ia datang lebih awal dari semua staf, menyapu lantai lobi, mengepel tangga, dan membersihkan toilet dengan tangan sendiri. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria yang kini memunguti puntung rokok di halaman belakang itu
adalah pemilik dari seluruh bangunan yang mereka tempati. Namun semakin lama, perlakuan buruk terhadapnya semakin nyata. Ferdi, cepat pel ruangan ini. Noda di lantai belum hilang dari kemarin. Teriak Sinta, manajer yang terkenal galak itu. Ferdinand bergegas, mengangkat ember dan pel. Tapi baru beberapa langkah, ia tanpa sengaja menyenggol meja kecil di lorong dan membuat muk kopi yang baru saja diletakkan seorang staf tumpah ke karpet. Sinta melihat itu dan langsung membelalak. Kamu ini kerja apa sih? Baru juga kerja udah bikin masalah. Bentaknya lantang. Ferdinand sudah bersiap meminta maaf. Tapi belum sempat ia membuka mulut, Sinta meraih gelas kopi miliknya yang masih panas dan menyiramkan isinya ke wajah Ferdinand. Suasana kantor langsung hening. Beberapa staf melihat kejadian itu, tapi hanya Winda yang mendekat dan memberikan tisu pada Ferdinand. Maaf ya, jangan dipikirin. Sinta emang gitu orangnya. Saya juga sering dimarahin walau nggak salah, bisik Winda dengan nada lirih. Ferdinand hanya tersenyum tipis. Rasa panas di pipinya bukan hanya karena kopi, tapi karena amarah yang ia tahan dalam-dalam. Ia datang bukan untuk melawan, bukan hari itu. Ia harus sabar. Ia harus melihat lebih dalam. Malam itu, Ferdinand pulang ke rumah sewa kecilnya yang hanya berisi kasur tipis dan meja kecil. Tapi ia tidak istirahat. Ia mulai membuka catatan, menyusun sketsa wajah dan nama-nama yang mencurigakan. Sinta menjadi pusat perhatian. Gaya hidupnya tidak masuk akal. Setiap hari berganti tas mewah, sepatu hak tinggi bermerek mahal, dan sore hari selalu dijemput mobil pribadi berbeda. Padahal, laporan keuangan menunjukkan gaji seorang manajer di kantor itu tidak cukup untuk membeli semua kemewahan itu dalam waktu singkat. Lebih mencurigakan lagi, setiap minggu ada rapat kecil antara Sinta dan 2 staf keuangan, tapi tak satu pun notulen yang dilaporkan ke kantor pusat. Ferdinand mulai mencium aroma penggelapan, dan ia semakin yakin bahwa Sinta terlibat. Namun, penyelidikannya terhambat oleh perlakuan buruk yang terus-menerus ia terima. Di hari keempat, ia menemukan seluruh perlengkapan kebersihannya hilang. Seseorang menyembunyikannya. Ia terpaksa mencari ke seluruh penjuru kantor hanya untuk menemukan ember dan pelnya di tempat sampah belakang. Lain kali lebih rapi naruh alat kerja ya, Ferdi, ucap seorang pria dari tim gudang sambil tertawa kecil, disambut tawa rekan-rekannya. Ferdinand diam. Tapi ia catat semua. Wajah, sikap, dan setiap ucapan. Satu-satunya cahaya kecil hanyalah Winda. Setiap pagi, ia menyapa Ferdi, bahkan diam-diam memberinya roti atau teh hangat. Saat Ferdi mencoba membuka obrolan soal keuangan kantor, Winda bercerita pelan. Dulu laporan keuangan bisa dibuka sama semua staf. Sekarang cuma Sinta dan 2 orang dari bagian finance yang punya akses. Katanya biar lebih tertib. Tapi sejak itu sering ada gaji telat atau biaya operasional nggak jelas kemana. Itu semakin memperkuat keyakinan Ferdinand bahwa ada sesuatu yang busuk di dalam struktur kecil perusahaan itu. Tapi untuk membongkarnya, ia harus melihat sendiri, dengan mata kepala sendiri. Hingga suatu sore, Ferdinand melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sinta keluar dari ruangan dengan amplop coklat tebal di tangan, lalu memberikannya diam-diam kepada seorang pria berjas abu-abu yang sedang menunggu di lobi. Saat pria itu menerima amplop dan berlalu dengan cepat, Sinta menoleh ke kiri dan kanan, tanpa tahu bahwa dari balik cermin hias yang sedang ia bersihkan, seorang petugas kebersihan bernama Ferdi sedang memperhatikannya. Dan malam itu, Ferdinand tahu waktunya semakin dekat. Pagi itu, udara di kantor cabang terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena tatapan Sinta yang menusuk tajam sejak Ferdi menginjakan kaki di lobi. Ia berdiri di depan lift dengan kedua tangan menyilang, menunggu Ferdi seolah telah merancang sesuatu. "Kamu," ujarnya sambil menunjuk, "ikut saya ke ruangan. Sekarang." Tanpa banyak bicara, Ferdi mengikuti. Ia tahu, langkahnya pagi itu bukan sekadar dipanggil. Nalurinya yang sudah terbiasa menghadapi manuver bisnis memberitahu bahwa sesuatu sedang disiapkan. Begitu pintu ruangan tertutup, Sinta menoleh dan berkata tajam, "Semalam, ada uang 5 juta di laci meja saya. Pagi ini, uang itu hilang." Ferdi terdiam. Ia langsung paham kemana arah pembicaraan itu. "Kamu orang terakhir yang bersihkan ruangan ini tadi malam, kan?" lanjut Sinta. Ferdi tidak membela diri. Ia hanya menatap lurus. "Saya tidak mengambil apa-apa."
Tidak usah banyak alasan, potong Sinta cepat. Ia membuka laci meja dan menunjuk bagian kosong itu. Saya sudah panggil satpam. Kalau kamu tidak mau mengaku, biar kita proses hukum. Saya juga akan buat surat pemecatanmu. Beberapa staf mulai berkumpul di luar ruangan. Suara Sinta yang meninggi membuat gosip cepat menyebar. Dalam hitungan menit, hampir semua karyawan sudah tahu. Petugas kebersihan dituduh mencuri uang manajer. Ferdi tetap diam. Ia membiarkan Sinta bersuara lebih keras, membiarkan kerumunan mendekat. Ia tahu, momen ini bisa jadi titik balik. Sinta mengangkat ponsel dan berkata, "Saya akan minta bagian IT memutar CCTV sekarang. Biar semua orang lihat siapa kamu sebenarnya." "Saya juga ingin melihat," jawab Ferdi tenang. Tak lama, 2 orang dari tim IT datang dengan perangkat laptop. Mereka menyambungkan kabel ke layar besar di ruangan rapat. Semua mata tertuju pada layar itu. Detik-detik di malam sebelumnya diputar. Tampak Ferdi membersihkan ruangan seperti biasa. Ia menyeka meja, mengepel lantai, lalu keluar sambil membawa ember. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada adegan ia menyentuh laci. Namun rekaman berikutnya membuat semua terkejut. Beberapa menit setelah Ferdi pergi, terlihat Sinta masuk kembali ke ruangan. Ia membuka laci, mengambil amplop, lalu berpura-pura meletakkannya kembali dengan gerakan mencolok ke arah kamera. Setelah itu, ia menyembunyikan amplop itu di dalam tasnya sendiri. Semua orang mulai berbisik. Wajah Sinta memucat. "Berhenti! Matikan rekamannya!" bentaknya pada tim IT. Tapi terlambat. Bukti sudah ditonton banyak orang. "Jadi, siapa yang mencuri?" tanya Ferdi pelan namun mengena. Sinta tidak menjawab. Ia berbalik, ingin keluar dari ruangan. Tapi saat itu juga Ferdi melangkah maju ke tengah-tengah semua orang. "Nama saya bukan Ferdi," ucapnya dengan suara yang kini berubah dingin. "Nama saya Ferdinand. Saya adalah pemilik grup perusahaan ini." Keheningan menyapu seluruh ruangan seperti badai mendadak yang menghentikan waktu. Wajah-wajah yang tadinya menghina, kini berubah kaku. Sinta membeku di ambang pintu. Ia perlahan menoleh, wajahnya tak lagi sombong. "Saya sengaja menyamar untuk melihat langsung kondisi kantor ini. Dan saya sudah cukup melihat." Beberapa karyawan berusaha menahan napas. Winda yang berdiri di pojok ruangan hanya bisa menatap Ferdinand dengan tatapan sulit percaya. Sinta mencoba tertawa kaku. "Kamu pikir orang akan percaya? OB ngaku-ngaku bos besar? Jangan bercanda." Tapi sebelum cemoohan itu selesai keluar, Ferdinand mengangkat ponsel dan menghubungi seseorang. "Halo, Pak Rendra. Tolong datang ke cabang Sudirman sekarang juga. Bawa dokumen kepemilikan perusahaan." Lalu ia menatap Sinta. "Kalau kamu masih menganggap ini lelucon, tunggu beberapa menit lagi. Dan lihat siapa yang sedang kamu permainkan." Sinta mundur 2 langkah. Untuk pertama kalinya, manajer yang selama ini merasa paling berkuasa terlihat ketakutan. Kerumunan masih memenuhi ruang rapat, namun tak seorang pun berani bersuara. Semua mata tertuju pada sosok Ferdi, atau sekarang, Ferdinand, yang berdiri tegap di depan layar CCTV. Tatapannya tajam, bukan lagi seperti petugas kebersihan yang biasa dimarahi, tapi sebagai pemilik perusahaan yang sedang menegakkan keadilan. Sinta, yang tadi penuh percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Ia melirik kanan kiri, mencari jalan keluar, tapi di pintu telah berdiri 2 petugas keamanan kantor yang tiba-tiba tampak seperti penjaga penjara baginya. 10 menit kemudian, terdengar langkah tergesa dari luar. Pak Rendra muncul di antara kerumunan, mengenakan jas hitam dan membawa map dokumen tebal di tangannya. Ia masuk ke tengah ruangan dan tanpa banyak basa-basi, langsung menyapa. "Selamat pagi, Pak Ferdinand. Maaf saya agak terlambat. Ini dokumen yang Bapak minta." Lalu ia menghadap ke semua yang hadir. "Saya Rendra, asisten pribadi dan direktur eksekutif grup perusahaan pusat. Dan saya ingin mengonfirmasi bahwa benar, Bapak Ferdinand inilah pemilik dan pendiri perusahaan ini." Seperti ledakan senyap, kata-kata itu menghantam keras ke setiap kepala yang mendengarnya. Beberapa staf terbelalak. Yang lain saling menatap, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Winda, yang selama ini menjadi satu-satunya yang bersikap baik pada Ferdi, menutup mulutnya, hampir tak percaya.
Ia merasa campur aduk antara kagum, malu, dan bangga. Sementara itu, Sinta mundur satu langkah lagi. Punggungnya menempel ke tembok. Tidak mungkin. Gumamnya. Kamu hanya pura-pura. Kamu pasti menyewa orang untuk berpura-pura jadi asistenmu. Pak Rendra menghela napas dan membuka mapnya. Ia menunjukkan akta perusahaan, foto-foto dokumentasi lawas bersama tim pusat, dan video saat Ferdinand menerima penghargaan nasional sebagai CEO termuda di bidang properti. Semua ditampilkan di layar besar. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Sudah cukup, ucap Ferdinand. Sinta, saya sudah beri cukup kesempatan. Tapi kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu juga telah mencemarkan nama perusahaan ini, mencuri uang yang seharusnya untuk pengembangan, dan memperlakukan karyawan dengan semena-mena. Sinta terisak. Akhirnya bersujud di lantai dengan suara serak. Maafkan saya hilaf. Saya terdesak. Saya tidak punya pilihan. Setiap orang punya pilihan, potong Ferdinand dengan datar. Dan kamu memilih untuk menjadi pengkhianat. Sinta mengangkat wajahnya yang basah air mata. Saya mohon jangan pecat saya berjanji akan berubah, tolong beri saya kesempatan. Namun mata Ferdinand tetap tak luluh. Kalau saja kamu menghina saya pribadi, mungkin saya masih bisa pertimbangkan. Tapi kamu telah menyalahgunakan jabatanmu, mempermainkan sistem, dan merusak kehidupan orang lain. Kamu tidak layak ada di sini. Sinta mencoba merangkak mendekat, tapi Ferdinand mengisyaratkan pada satpam. Dua petugas langsung menahan Sinta dengan sopan namun tegas. Sinta Rahmawati, kamu dipecat secara tidak terhormat. Efektif mulai hari ini, tegas Ferdinand. Ketika Sinta dibawa keluar dari ruangan, suasana terasa seperti baru saja dilepaskan dari beban berat yang selama ini menghimpit. Namun, Ferdinand belum selesai. Ia memutar tubuhnya menghadap para karyawan yang masih membisu. Saya tahu siapa saja yang memperlakukan saya sebagai manusia selama saya menyamar. Dan saya juga tahu siapa yang hanya menghormati jabatan, bukan orangnya. Beberapa karyawan menunduk. Ada yang gelisah, ada pula yang menyesal. Namun dari semua wajah itu, satu wajah bersinar dalam diam, Winda. Dan di sanalah keputusan besar akan segera diumumkan. Setelah keheningan panjang pasca pemecatan Sinta, Ferdinand berdiri di depan para karyawan dengan sorot mata yang tak lagi bisa dianggap remeh. Ia bukan lagi petugas kebersihan yang dibentak dan disiram kopi. Ia adalah pemilik perusahaan besar yang baru saja mengguncang kantor dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Namun kali ini, ia tidak bicara dengan nada marah. Suaranya pelan, tenang, dan jelas menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Selama saya menyamar, saya tidak hanya mencari siapa yang buruk. Saya juga mencari siapa yang jujur. Siapa yang bekerja dengan hati. Siapa yang bisa dipercaya untuk memimpin, bukan hanya memerintah. Mata Ferdinand menatap satu arah. Semua orang mengikuti arah pandangnya. Winda, yang berdiri di sisi kanan ruangan dengan wajah penuh kebingungan, perlahan menyentuh dadanya sendiri. Saya? Ferdinand melangkah mendekat. Kamu, Winda. Seluruh ruangan mendadak gempar. Beberapa orang membelalak. Ada yang berbisik tak percaya. Winda sendiri mundur setengah langkah. Matanya membulat. Saya bukan siapa-siapa. Pak, saya hanya staf biasa. Bahkan saya belum 5 tahun di sini, ucapnya gugup. Justru karena kamu merasa bukan siapa-siapa, kamu bekerja tanpa niat mencari pujian. Kamu membantu orang tanpa mengharapkan balasan. Dan kamu tidak pernah menjilat siapapun untuk naik jabatan, jawab Ferdinand tegas. Itu sebabnya, kamu yang saya pilih menjadi manajer baru menggantikan Sinta. Winda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ruangan hening. Beberapa staf mulai mengangguk setuju, bahkan bertepuk tangan pelan. Bukan karena ingin menyenangkan Ferdinand, tapi karena memang mereka tahu, kalau ada satu orang yang pantas dipilih, itu adalah Winda. Mulai hari ini, kamu saya angkat sebagai manajer divisi operasional. Kamu akan langsung menerima pembinaan dari saya selama 3 bulan ke depan, lanjut Ferdinand. Pak Rendra menyodorkan dokumen pengangkatan resmi. Dengan tangan gemetar, Winda menerimanya. Ia menatap nama lengkapnya yang tercetak rapi, lalu menunduk dalam-dalam pada Ferdinand. Terima kasih, saya nggak tahu harus bilang apa. Pak, saya cuma bisa janji,
Saya nggak akan mengecewakan. Ferdinand tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Saya percaya. Kabar pengangkatan Winda menyebar cepat hingga ke kantor pusat. Banyak yang mengapresiasi keputusan Ferdinand. Keberanian seorang bos untuk mempercayai staf biasa dan menjadikannya pemimpin adalah hal yang jarang terjadi. Namun tidak semua orang senang. Dari kejauhan, salah satu staf lama yang dulu dekat dengan Sinta memandangi Winda dengan tatapan tajam. Ia tahu, kejatuhan Sinta bisa berarti keruntuhan jaringan mereka. Dan itu berarti, bahaya sedang mengincar siapapun yang selama ini terlibat. Winda sendiri belum menyadari bahwa tanggung jawabnya baru saja dimulai. Di balik promosi yang membanggakan itu, masih ada sisa-sisa racun yang belum dibersihkan. Dan Ferdinand pun belum sepenuhnya selesai dengan misinya. Karena satu hal masih mengganjal. Kemana aliran dana gelap itu sebenarnya mengalir? Beberapa hari setelah pengangkatan Winda sebagai manajer baru, suasana kantor mulai berubah. Karyawan yang sebelumnya bekerja dengan tekanan perlahan mulai terlihat lebih santai, lebih jujur, dan lebih hidup. Tidak ada lagi teriakan tanpa alasan, tidak ada lagi perintah semena-mena. Namun di balik suasana yang membaik itu, Ferdinand tahu bahwa permasalahan besar belum sepenuhnya selesai. Penggelapan dana bukan sekadar soal Sinta. Ia hanya satu mata rantai dalam jaringan yang lebih gelap. Dan dari penyelidikan awal Ferdinand, uang yang menghilang tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ada sejumlah besar dana yang ditransfer ke rekening tak dikenal, dengan keterangan transaksi yang sengaja disamarkan. Ferdinand memanggil Pak Rendra ke ruangannya yang kini telah diubah menjadi ruang rapat bersama Winda. Ada 3 transaksi terakhir yang tidak bisa ditelusuri, ujar Pak Rendra sambil menunjukkan laporan keuangan digital. Jumlahnya hampir 100 juta rupiah. Transfer dilakukan lewat 2 akun milik staf internal yang kemungkinan digunakan sebagai perantara. Apakah kamu sudah periksa siapa pemilik rekening itu? Tanya Ferdinand. Sudah. Tapi semuanya terdaftar atas nama fiktif. Dugaan kuat, ada orang dalam yang sengaja mengaburkan identitas. Jawab Pak Rendra sambil menunjuk nama-nama yang tampak seperti hasil karangan. Winda yang duduk di sebelahnya tampak gelisah. Ia menatap layar komputer sambil mengernyitkan dahi. Pak, saya ingat sesuatu. Ferdinand menoleh. Apa? Saat saya masih jadi staf administrasi, saya pernah mendengar Sinta menyebut nama Andra. Katanya, Andra itu yang pegang semua rekening bayangan, dan dia nggak kerja di sini tapi sering datang tiap akhir bulan. Andra? Ulang Pak Rendra cepat. Winda mengangguk yakin. Saya kira dia teman pribadi Sinta. Tapi setiap kali Sinta mau rapat penting, dia selalu bilang, nanti saya konsultasi dulu ke Andra. Saya sempat melihat fotonya di ponsel Sinta sekali. Pria berkacamata, kulit sawo matang, dan ada bekas luka kecil di dagunya. Ferdinand langsung berdiri. Kalau begitu, kita punya petunjuk. Keesokan harinya, Ferdinand meminta satpam kantor memeriksa rekaman CCTV selama 3 bulan terakhir. Dari hasil penyaringan, ditemukan satu sosok mencurigakan yang rutin datang sebulan sekali, mengenakan kemeja dan celana bahan, tapi tidak pernah tercatat sebagai tamu resmi. Rekaman itu menunjukkan pria tersebut duduk di kantin belakang bersama Sinta, lalu pergi dengan membawa map. Ferdinand memperbesar gambar wajahnya, dan melihat bekas luka kecil di dagu pria itu. Dia Andra, gumam Winda pelan. Ferdinand tidak menunggu lebih lama. Ia meminta Pak Rendra melibatkan pihak audit investigasi dari luar kantor. Tanpa memberitahu siapapun di perusahaan, mereka mulai melacak transaksi yang masuk ke rekening Andra. Hasilnya mencengangkan, uang itu mengalir ke proyek properti ilegal di pinggiran kota yang didaftarkan atas nama perusahaan fiktif. Lebih parahnya lagi, proyek itu mengatasnamakan grup properti milik Ferdinand, tanpa izin resmi. Ferdinand mengepalkan tangan. Berarti, ini lebih besar dari yang saya duga. Sinta hanya pintu masuk. Tapi yang mengatur semua ini dari luar, dan memanfaatkan nama perusahaan untuk mencuci uang mereka. Winda tampak terkejut. Lalu apa yang akan kita lakukan? Bongkar semua sampai ke akarnya, jawab Ferdinand tegas. Kita mulai dari menemukan Andra. Dan saat dia muncul lagi, kita sudah siap. Namun tanpa mereka sadari, Andra telah mengetahui bahwa penyamaran Ferdinand terbongkar. Dan pria itu tidak akan tinggal diam. Karena bagi Andra, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya uang.
Tapi seluruh jaringan bisnis gelap yang bisa hancur hanya karena satu orang yang ternyata bukan petugas kebersihan biasa. Sore itu, langit Jakarta menggantung awan kelabu. Angin berembus pelan melewati sela-sela gedung tinggi kantor cabang tempat Ferdinand menyamar selama 2 minggu terakhir. Tapi kali ini, dia tidak lagi menyapu lorong atau mengepel toilet. Ia duduk di ruang rapat lantai 2 bersama Winda dan Pak Rendra, mengatur strategi untuk menangkap sosok yang telah menjadi benang kusut dalam kasus penggelapan dana, Andra. Dia selalu datang di akhir bulan, ucap Winda sambil melihat kalender. Kalau pola itu masih sama, maka besok sore dia akan datang. Ferdinand mengangguk. Saya akan tunggu di kantor. Jangan beritahu siapapun. Pastikan satpam hanya mengizinkan masuk jika saya perintahkan. Rencana mulai disusun. CCTV dipastikan berfungsi. Rekaman akan ditayangkan langsung ke ruang kontrol yang kini dipenuhi staf keuangan dan tim audit pusat. Tidak boleh ada yang luput. Mereka ingin menangkap Andra saat ia sedang menerima atau membawa dokumen rahasia. Keesokan harinya, suasana kantor tampak normal. Karyawan bekerja seperti biasa. Namun sebagian staf kunci diposisikan di tempat strategis. Winda tetap duduk di meja manajernya seperti tak terjadi apa-apa. Pak Rendra berpura-pura memeriksa peralatan kantor. Ferdinand duduk di ruang kontrol, memperhatikan layar monitor sambil menahan gelisah. Pukul 4 sore, sebuah mobil hitam memasuki halaman gedung. Seorang pria turun, mengenakan kemeja biru muda, celana panjang abu-abu, dan kacamata tipis. Di dagunya, bekas luka kecil yang tak bisa disangkal. Andra. Dia datang, bisik salah satu staf pengawas. Andra masuk kantor tanpa banyak basa-basi, melambai kepada satpam dan langsung menuju ruang pantry belakang, tempat biasa ia bertemu dengan Sinta. Tapi kali ini tidak ada Sinta. Ia hanya menemukan Winda, yang duduk santai sambil menyesap kopi. Winda pura-pura terkejut. Oh, Mas Andra, sudah lama nggak kesini. Andra tersenyum tipis. Saya cuma mampir sebentar. Ada titipan dokumen. Seperti biasa? Tanya Winda dengan nada ringan. Andra mengangguk. Seperti biasa. Saat itu juga, dari sisi ruangan, 2 orang dari tim audit masuk perlahan. Winda berdiri. Maaf, Mas Andra. Tapi kali ini kita tidak main-main lagi. Andra kaget. Ia menoleh cepat. Pintu pantry terbuka lebar dan Ferdinand masuk. Mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan mahal yang mencolok. Ia berdiri tepat di depan Andra, menatapnya tajam. Nama saya Ferdinand, pemilik resmi perusahaan ini. Dan kamu telah menggunakan nama kami untuk kegiatan ilegal. Wajah Andra berubah seketika. Senyum liciknya sirna, digantikan oleh ketegangan. Ia mundur 1 langkah, lalu mencoba mengelak. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh Sinta. Semua dana itu dia yang kelola. Kami sudah punya bukti bahwa dana mengalir ke proyek milikmu. Atas nama perusahaan palsu, tapi nomor rekeningnya terhubung langsung dengan kamu, sahut Pak Rendra sambil menunjukkan berkas digital di tablet. Andra melihat kiri dan kanan, menyadari bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Ia menarik napas, lalu dengan cepat berlari ke arah pintu. Namun sudah terlambat. 2 orang keamanan langsung menghadangnya. Salah satu dari mereka mengunci tangan Andra ke belakang, memborgolnya tanpa kekerasan. Ini belum selesai, teriak Andra sambil memberontak. Kalian gak tahu siapa yang saya kenal. Kalian pikir saya kerja sendirian? Teriakannya menggema ke seluruh lantai, memecah keheningan para karyawan yang diam-diam menyaksikan dari jauh. Tapi tak ada yang menolongnya. Tidak ada lagi simpati yang tersisa. Ferdinand menatapnya dengan dingin. Saya tahu kamu tidak kerja sendirian. Dan karena itu, kami akan selidiki semuanya. Termasuk siapapun yang pernah berurusan denganmu. Andra dibawa keluar dari gedung, dikawal ketat. Beberapa karyawan yang dulu sempat dekat dengan Sinta langsung berpaling wajah, pura-pura tak kenal. Tapi bagi Ferdinand, ini baru permulaan. Ia tahu, dari 1 orang yang tertangkap, akan terbuka nama-nama lain. Dan ia bersumpah dalam hati, jaringan ini akan dibongkar, meski harus ia hadapi sendiri. Penangkapan Andra menjadi pembicaraan hangat seantero kantor cabang. Tak ada yang menyangka, pria yang sering datang diam-diam dan tampak bersahabat itu ternyata dalang utama penggelapan dana perusahaan.
Tapi yang lebih mengejutkan adalah kata-kata terakhir Andra sebelum digiring keluar, "Kalian pikir saya kerja sendirian?" Ucapan itu menggantung di kepala Ferdinand sepanjang malam. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan data transaksi puluhan juta yang pernah lolos dari audit. Polanya rapi, selalu menggunakan akun berbeda, jumlah yang tidak mencolok, dan waktu yang berpindah-pindah. Semua itu menunjukkan satu hal, orang di dalam perusahaan yang membantu, bukan satu. Pagi berikutnya, Ferdinand memanggil Pak Rendra dan Winda ke ruang rapat. "Kita harus cari tahu siapa yang jadi mata dan telinga Andra di sini. Orang itu masih aktif, dan bisa saja menutup jejak sebelum kita temukan semuanya." Pak Rendra mengangguk. "Saya akan panggil tim audit pusat. Kita mulai periksa semua komunikasi internal dan sistem transaksi terakhir selama 6 bulan. Tidak perlu tunggu mereka," sela Ferdinand sambil membuka email. "Semalam saya temukan percakapan email rahasia antara seseorang dari tim keuangan bernama Jody dan Andra." Winda terlihat kaget. "Jody? Yang suka bantu bagian pelaporan bulanan itu?" "Ya," jawab Ferdinand. Ia terlihat biasa, ramah, tidak banyak bicara. Tapi dari emailnya, dia rutin mengabarkan waktu yang pas untuk Andra datang, bahkan memberikan informasi tentang penghapusan data audit sebelum pengecekan rutin. Tak butuh waktu lama, Ferdinand langsung memanggil Jody ke ruangannya. Pria muda berkacamata itu masuk dengan langkah santai, membawa clipboard. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Ferdinand menatapnya lekat-lekat. "Kamu tahu siapa saya, Jody?" Jody mengangguk. "Tentu saja, Bapak Ferdinand. Kami semua sudah tahu sejak insiden Bu Sinta." Ferdinand mencondongkan badan ke meja. "Jadi kamu juga tahu, kalau kami sedang menyelidiki jaringan penggelapan dana yang melibatkan Andra?" Senyum Jody sedikit pudar. Tapi ia tetap menjaga nada bicara. "Saya hanya bagian keuangan biasa, Pak. Tidak punya akses sejauh itu." "Sayangnya, kami sudah punya bukti komunikasi kamu dengan Andra," ujar Pak Rendra sambil menunjukkan cetakan email. "Dan kamu bahkan menandatangani penghapusan 2 berkas audit minggu lalu." Jody mendadak berdiri. Itu bukan saya yang kirim. Email saya bisa saja dihack." Ferdinand tetap duduk tenang. "Kamu tidak sedang bicara dengan petugas kebersihan sekarang, Jody. Saya tahu kamu bagian dari ini semua. Pertanyaannya cuma satu, siapa lagi yang kamu lindungi?" Jody tampak panik. Keringat mengucur di pelipisnya. Ia menatap kanan kiri, seperti mencari tempat berlindung. "Aku cuma disuruh," katanya pelan. Aku gak tahu semua rencana Andra. Dia ancam aku. Katanya, kalau gak nurut, aku bakal dituduh ikut gelapkan dana. Jadi aku bantu dia nutup data. Itu aja." "Siapa lagi yang terlibat?" tanya Ferdinand tajam. Jody menggigit bibirnya. "Salah satu staf gudang. Namanya Roy. Dia yang terima uang cash dari Andra. Kadang dia yang bantu titip dokumen atau barang. Kami gak tahu semua isinya." Ferdinand menatap Pak Rendra. "Segera amankan Roy. Jangan beri kesempatan dia kabur." Perintah itu langsung dijalankan. Roy, yang saat itu sedang duduk santai di ruang istirahat bawah, segera diminta naik ke lantai 2. Tapi ketika tim keamanan mencarinya, Roy sudah tidak ada. Hanya topi dan jaketnya yang tertinggal di kursi. Di pos satpam, tercatat bahwa ia meninggalkan gedung 10 menit sebelumnya dengan alasan sakit perut. "Dia kabur," ujar salah satu satpam. Ferdinand berdiri perlahan, matanya menyipit. "Ini belum selesai. Kita belum benar-benar menyentuh akarnya." Dan kini, orang-orang yang dulu tersembunyi mulai terendus satu persatu. Tapi Ferdinand tahu, sebelum semuanya terbongkar, ia harus lebih waspada dari sebelumnya. Karena musuh dalam selimut, selalu tahu kapan harus lari sebelum pintu tertutup rapat. Senja menuruni langit Jakarta saat Ferdinand berdiri di balkon kantor lantai 5. Matanya memandangi jalanan yang mulai dipadati kendaraan, namun pikirannya melayang jauh, mengejar sosok Roy, pria gudang yang kini menjadi kunci terakhir dari jaringan gelap di perusahaannya. "Pak, kami sudah sebar foto Roy ke seluruh kantor cabang," ujar Pak Rendra dari balik punggungnya. "Kami juga sudah laporkan ke kepolisian dan kerjasama dengan tim keamanan daerah. Kalau dia muncul di salah satu proyek kita, pasti tertangkap."
Ferdinand mengangguk. Tapi aku yakin dia nggak pergi terlalu jauh. Orang seperti Roy pasti punya tempat persembunyian yang sudah disiapkan sejak awal. Winda yang ikut berdiri di sisi kanan Ferdinand, memegang ponsel dengan gelisah. Saya sempat ingat, Pak. Dulu waktu saya masih bantu bagian logistik, Roy pernah ngomong ke saya soal rumah sepupunya di daerah Kalideres. Katanya, kalau lagi butuh tenang, dia selalu nginep di sana. Ferdinand langsung menoleh. Bisa carikan alamatnya? Bisa, tapi saya perlu waktu cek data lama di sistem logistik, jawab Winda sigap. 30 menit kemudian, Winda kembali membawa secari kertas yang dicetak dari sistem lama. Alamat pengantaran barang kantor 2 tahun lalu, ditandatangani Roy. Tanpa menunggu, Ferdinand langsung mengajak Pak Rendra dan 2 orang dari tim keamanan ke lokasi itu. Mereka tidak menggunakan mobil perusahaan agar tak mencolok. Hanya mobil sedan pribadi yang biasa dipakai Ferdinand saat menyamar. Jalanan macet. Langit mulai gelap. Suara azan maghrib berkumandang ketika mobil mereka menepi di gang sempit yang mengarah ke rumah tua bercat pudar. Di sana, bisik Winda, yang memilih ikut karena ia hafal medan. Mereka turun perlahan, langkah kaki ditahan, suara dibuat senyap. Di balik pintu kayu reot, samar-samar terdengar suara televisi menyala. Salah satu petugas keamanan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Namun dalam hitungan detik, terdengar suara seseorang bergegas dari dalam. Pintu terbuka sedikit, dan Roy muncul dengan wajah tegang. Begitu melihat Ferdinand berdiri di tengah mereka, matanya membelalak. Pak, saya bisa jelaskan semuanya, serunya sambil mencoba menutup pintu. Tapi Ferdinand lebih cepat. Ia dorong pintu dengan kakinya. Kamu sudah lari dari tanggung jawab, Roy. Jangan buat dirimu makin dalam. Roy mundur ke dalam rumah, mencoba meraih tas kecil di atas meja. Tapi 2 petugas keamanan langsung masuk dan menahannya. Dari dalam tas itu, ditemukan 2 bundel uang tunai, flash disk, dan beberapa dokumen yang berisi nama-nama penerima aliran dana dari proyek palsu. Ini cukup untuk menyeret semua yang terlibat, ujar Pak Rendra. Roy terduduk di lantai. Napasnya memburu. Saya cuma disuruh. Mereka semua lebih besar dari saya. Saya cuma tukang antar. Saya takut, Pak, mereka bisa bunuh saya kalau tahu saya ditangkap. Ferdinand menunduk. Tenang. Kamu akan dilindungi. Tapi kamu harus bicara semuanya. Siapa mereka? Siapa dalangnya? Siapa yang mengatur semua ini dari balik layar? Roy menatap Ferdinand dengan sorot mata putus asa. Tapi di detik berikutnya, ia mengangguk perlahan. Baik, saya akan ceritakan semuanya. Tapi jangan kembalikan saya ke tangan mereka. Ferdinand memberi isyarat kepada petugas agar membawa Roy ke tempat aman. Sementara itu, Winda memandangi flash disk yang baru saja ditemukan. Pak, kita bisa mulai dari isi ini. Mungkin semuanya ada di dalam sini. Ferdinand mengambil flash disk itu dan menggenggamnya erat. Di dalam benda kecil itu, bisa jadi terdapat nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik senyum palsu, jabatan tinggi, dan meja rapat. Dan esok hari, akan ada banyak wajah yang tak lagi bisa menutupi kebusukannya. Pagi itu, suasana kantor pusat grup properti Jakarta tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Di lantai tertinggi, ruangan rapat utama telah disiapkan. Layar proyektor menyala terang. Tim audit, bagian keuangan pusat, dan beberapa manajer senior dari anak perusahaan mulai memenuhi kursi. Ferdinand duduk di tengah ruang, tenang namun waspada. Di depannya, flash disk yang ditemukan di tas Roy telah disambungkan ke laptop dan siap diputar. Di sisi kirinya, Winda duduk dengan wajah tegas namun gugup. Ini bukan lagi hanya soal satu kantor cabang. Ini tentang kredibilitas perusahaan dan keadilan yang harus ditegakkan. Layar menampilkan file pertama. Sebuah catatan keuangan yang dikompilasi dengan rapi, menunjukkan aliran dana yang selama ini lolos dari laporan audit. Nomor rekening, tanggal transaksi, kode proyek, hingga nama alias penerima, semuanya tertulis jelas. Namun yang membuat ruangan menjadi hening mendadak adalah satu nama yang muncul di halaman akhir, Budi Prasetyo. Pak Rendra menajamkan pandangan. Budi, itu Direktur Operasional Anak Perusahaan Wilayah Timur. Ferdinand menyandarkan tubuh ke kursi. Dia pernah menerima penghargaan loyalitas tahun lalu.
Tapi sekarang kita tahu, dia adalah salah satu penerima dana ilegal dari jaringan Andra. Winda mengetik cepat, mencocokkan data dengan sistem internal. Bukan cuma dia, Pak. Ada 5 nama lainnya yang kita kenal. 3 di antaranya masih aktif sebagai kepala cabang di luar kota. Tak lama, suara gaduh muncul dari luar ruangan. Seorang pria berjas dengan wajah panik masuk tanpa diundang. Matanya liar, napasnya berat. Ia menunjuk ke arah layar. Hentikan itu. Data itu ilegal. Saya dituduh tanpa bukti. Ferdinand berdiri. Budi Prasetyo. Kamu datang tepat waktu. Sekarang, kamu bisa melihat sendiri siapa yang menuduh. Dan bukti apa yang kami punya. Budi maju dengan langkah ragu. Di layar, muncul rekaman suara dari salah satu file dalam flash disk. Yang penting kamu setorkan lewat rekening biasa. Jangan langsung. Budi udah oke. Dia yang bagi hasil di wilayah timur. Itu suara Andra. Budi terdiam. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia berbalik, berusaha keluar ruangan, tapi 2 petugas keamanan telah berdiri di belakang pintu. Tidak ada jalan keluar. Bawa dia, perintah Ferdinand. Budi digiring keluar bersama 4 nama lain yang telah dipanggil ke kantor pusat. Di luar, mobil polisi sudah menunggu. Ferdinand tidak ingin proses ini berhenti di dalam. Ia serahkan semua bukti ke pihak berwenang. Sementara itu, Winda berdiri di depan para karyawan yang hadir. Kami mohon maaf atas semua kelalaian yang selama ini terjadi. Tapi hari ini, kita mulai dari awal. Budaya perusahaan akan dibersihkan. Dan tidak ada tempat untuk kebusukan yang disembunyikan di balik jas mahal. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa karyawan tampak lega. Yang lain terharu. Hari itu menjadi titik balik.